Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita lagi live ya di Telegram Trading Tanpa Baper. Seperti biasa, kita di hari Minggu ya, tanggal 31 Agustus, jadi penutupan Agustus, jam 1 siang teman-teman ya. Jadi biasanya kita jarang-jarang lah kita nge-live siang-siang gini, karena kebetulan juga gue lagi agak sibuk 1 minggu ini. Plus ya kita melihat beberapa waktu terakhir ini lagi rame banget ya tentang Indonesia demo ya terhadap kebijakan daripada DPR gitu ya teman-teman ya. Ini banyak 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 banget lah ya sampai hari ini, sampai per detik ini pun kita lagi nge-live pun ya banyak banget masih kejadian-kejadian demo-demo segala macam teman-teman. Nah, pertama-tama tentu gue tidak punya banyak, tidak bisa ya, tidak memiliki wewenang atas mengomentari apa yang terjadi pada market teman-teman, sorry, pada Indonesia ini teman-teman ya. Tapi kalau soal demo ini, kalau ditanya komen gua apa, komentar pendapat gua sendiri gimana, ya menurut gua ya ini masalah memang besar teman-teman ya, masalah internal negara kita, seharusnya tidak ada ikut campur dari luar gitu ya. Banyak banget lah narasi-narasi tentang kita ngomongin, ada orang yang ngomong apa namanya harus sampai tuntas gitu ya, ada yang ngomong cuman sekedar kayak eh, urusan politik teman-teman ya, kayak ada yang kalau kata orang tuh banyak banyak apa namanya ya, banyak yang apa namanya memprovokasi lah teman-teman ya, memprovokasi atau provokator gitu ya. Ada juga yang ngomong ya bisa jadi mirip-mirip 98 dan lain sebagainya. Ada juga yang ngomong jarah-jarah toko inilah, toko itulah gitu ya. Sampai-sampai kalau kita perhatikan banyak banget ya kemarin gedung-gedung DPR, bukan gedung-gedung, rumah ya, kediaman ya, rumah kediaman daripada pejabat-pejabat kita yang juga sudah dibantai lah ya, bisa dibilang dibantai atau diamuk sama oleh para massa teman-teman. Nah, pertama-tama sih yang perlu sorry, pada dasarnya sih yang gue mau sampaikan ke teman-teman tentang demo ini ya, teman-teman tetap stay safe gitu ya, jangan jangan ikut-ikutan lah, bahasa gue jangan ikut-ikutan. Kalau teman-teman itu tidak terlalu mengerti gitu ya, mendukung boleh gitu ya, mendukung boleh tapi dengan sifat yang rasional teman-teman ya. Jangan mikir-mikir kayak oh ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, gak ada sesuatu yang harus teman-teman ya. Jadi ya kita ikutin aja lah teman-teman perkembangannya, semoga tidak terjadi apa-apa. Harapan kita ya tentunya tidak semakin membesar teman-teman, kalau bisa mengecil ya lebih bagus teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membahas market update yang lumayan banyak teman-teman ya, market update lumayan banyak, terutama dalam kondisi makro teman-teman ya, dalam kondisi makro setelah juga terjadi demo ini teman-teman. Nah, kebetulan banget aku juga agak bingung ya teman-teman ya. Kemarin kalau aku nggak salah ingat ya, demo pertama itu terjadi di 24 Agustus 2025. Kalau aku tidak salah ingat ya teman-teman ya. Demonya, oh sorry, dekat-dekat 25 atau demo tanggal 24 atau 25 lah teman-teman, kurang lebih di tanggal tanggal tersebut teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan 24 25 itu artinya di 1 minggu yang lalu teman-teman ya. Jadi di dekat-dekat hari Senin gitu ya. Nah, hari Senin itu kalau teman-teman juga bisa perhatikan ya, sebenarnya kalau kita perhatikan daripada eh, pergerakan market sendiri ya, pergerakan market kalau kita ngomongin kayak Bitcoin itu terjadi penurunan yang lumayan drastis teman-teman ya, penurunan lumayan drastis. Nah, kebetulan di tanggal 25, saya tidak tahu kenapa sih teman-teman ya, kalau kita lihat, kalau saya tidak salah ingat 25 Agustus itu adalah new moon teman-teman. Nah, jadi memang hal ini sih pernah kita bahas lah teman-teman ya, hal ini kita pernah bahas, bukan berarti maksud gua ada korelasi tertentu, tapi kalau kita perhatikan ini terjadi teman-teman ya, ini terjadi. Jadi benar-benar tepat di new moon-nya tiba-tiba ada shifting of market yang besar. Pertama, dari pergerakan market lumayan besar dari si Bitcoin itu mengalami penurunan lagi ya teman-teman. Kedua juga ternyata terjadi demo teman-teman ya. Nah, walaupun lebih besarnya lagi sih waktu itu kalau nggak salah dekat-dekat ya, dekat-dekat tanggal 27 lah ya, dekat-dekat tanggal 27 atau 28 itu baru mulai memanas lagi teman-teman ya. Nah, tapi apapun itu kita akan bahas semua market teman-teman sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang Bitcoin itu berada pada level 108.000 teman-teman ya. Yang mana kalau teman-teman ingat daripada kita punya update kita yang sebelumnya kita bisa melihat teman-teman di YouTube Vincent Chandra ya, atau @trading tanpa baper. Nah, di sana gue sudah memberitahukan teman-teman bahwa memang secara monthly chart ya, secara monthly chart kalau kita perhatikan ya, monthly chart itu akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah sesuai atau bisa dibilang
persis ya, persis sesuai yang kita harapkan ya. Walaupun kemarin kalau gua ngomongnya sih 122.000 mentok, tapi tahu-tahu ada lewat sedikit sampai ke 124.000. Ya, nah tapi dasarnya sama teman-teman. Tutupnya tetap ditutup warna merah teman-teman. Kalau kita lihat di sini Bitcoin minusnya sampai 6% teman-teman ya. Nah, ketika kita lihat minus 6% ini ya artinya sebenarnya kita bisa perhatikan ya teman-teman ya. Ini menjadikan potensi daripada overbought di Bitcoin itu bisa menjadi potensi untuk mendorong Bitcoin itu bisa turun sampai ke target yang pernah gue gambarkan yang kurang lebih ada di 80 ribuan teman-teman ya. Nah jadi ini lumayan confirm ya, lumayan confirm kalau kita lihat daripada monthly chart ini sesuai dengan yang kita yang gue pribadi ekspektasikan teman-teman ya, gue pribadi ekspektasikan di beberapa video sebelumnya. Nah buat teman-teman yang mungkin nggak tahu kita punya video seperti ini, silakan teman-teman cek YouTube kita ya, langsung di subscribe aja, teman-teman bisa cek. Ini di sini banyak banget video-video yang membahas tentang market cycle ya. Jadi ada market cycle, kita juga ngebahas update Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan silakan dicek. Nah buat teman-teman yang nggak tahu juga kita ada live seperti ini, yang nantinya ada live private juga untuk kita bahas request segala macam. Nah, teman-teman silakan join kita lewat link yang ada di deskripsi, teman-teman ya. Nah, itu sedikit saja untuk kita ngomongin TTB. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya terserah lah ya. Orang mau ngomong, oh nanti September tuh sudah pasti cut rate gitu ya. September sudah pasti cut rate. September tuh udah pasti bullish market lah dan lain sebagainya. Nah, tapi aku tetap percaya pada price action, discount everything, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya semenjak kemarin ada berita cut rates ya, memang ada pergerakan kenaikan dikit lah ya. Kalau kita lihat di tanggal 22 Agustus, nih, 22 Agustus tepat di sini, teman-teman bisa lihat di Bitcoin itu terjadi kenaikan. Tapi kenapa kok sekarang turun terus nih? Ya, sekarang turun terus. Bahkan kalau kita lihat ini sudah jauh daripada keputusan cut rate sebelumnya nih. Sorry, bukan keputusan cut rate ya, tapi sinyal terhadap cut rates ya daripada si The Fed gitu. Katanya dia mau cut rates nih. Tiba-tiba market bullish, tahu-tahu turun lagi. Ethereum juga sama, teman-teman ya. Ada kenaikan, turun lagi, teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya kita harus wanti-wanti ya. Apalagi juga kalau teman-teman pergi ke BTC Flow maupun ETH ya. Kita kalau pergi ke sini, sebentar. Nah, kalau kita pergi ke sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, walaupun ada inflow yang gede selama 4 hari berturut-turut, sampai akhirnya tanggal 29 ini kena outflow, nah BTC itu tetap mengalami penurunan ya. Price action kan discount everything teman-teman. Ada penurunan ya artinya memang ada seller yang bisa kita bilang cukup kuat ya. Nah kita bisa lihat di sini ya ini secara downtrendnya gila ya, ini downtrendnya agak besar ya, downtrendnya ini jauh sekali ya. Nah kita bisa lihat seperti itu. Jadi kalau ditanya September akan seperti apa? Kalau gue lihat daripada si Bitcoin ya harusnya ya Bitcoin akan mengalami penurunan. Tapi mungkin penurunannya nggak secepat itulah teman-teman untuk sampai ke 80.000 ya. Karena sebelum 80.000 ya kita masih memiliki beberapa area-area penting ya. Contoh 100 ribuan ini sudah ada area yang cukup penting ya. Di area-area 100 ribuan dekat-dekat sini lah ya. Dekat-dekat sini 100 ribuan dekat ke sini. Nah ini sudah jadi area penting ya. Mungkin kita bisa ngomong ya Bitcoin mungkin akan berhenti di sini dulu teman-teman ya. Berhenti di sekitar 2.000, 101.000 ya, 102.000 sampai 101.000 ini terdekat untuk si Bitcoin. Nah kalau untuk si Ethereum sendiri ya mungkin kita kalau bisa lihat sih harusnya sih ini bisa terjebol ya 4.000 $4.000 di dekat-dekat sini 3.900-an itu ada area yang bisa kita pantau ya. Jadi untuk kita ngomongin market crypto overall aku tidak ada perubahan teman-teman daripada video yang sebelumnya ya. Aku tetap dalam posisi di mana aku tidak akan mengambil posisi spot market teman-teman ya. Jadi aku tidak pada spot position sama sekali, aku bisa ngomong 0%. Ya, jadi aku 0% on spot. Nah, aku ya ini terserah kalian ya. Ini tentunya disclaimer on. Gua udah tulis juga di kolom deskripsi. Bukan berarti yang gua lakukan itu sudah pasti 100% benar, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ngikut ya, teman-teman ngikut banget dari sejak pertama kali gua bilang spot market itu gua kosongin gitu ya. Aku ngomongnya kapan ya? Aku sih agak-agak lupa ya, tapi aku pernah ngomong. Ya, ini contoh salah satu teman kita ya, Bro Victorianustan. Di tanggal 26 Agustus dia thank to you kok, spotku aman. Karena waktu itu ya, singkat cerita di TTB Journal Trading ya, di Journal Trading itu aku ada sempat ngomong teman-teman ya, di Journal Trading pas banget itu dari tanggal 11 Agustus ya, 11 Agustus gue udah TP 100% all of my portion di crypto portfolio spot ya. Nah sisanya ya gue cuman main
di futures-futuresnya aja teman-teman ya, cari-cari duit jajan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat untuk si Bitcoin, Ethereum tidak ada perubahan ya, menurut gua masih bisa mengalami penurunan. Jadi hati-hati teman-teman, every rebound daripada market itu bisa jadi hanya pancingan teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, setiap kali ada kenaikan ya, kenaikannya tuh membentuk seperti bearish flag teman-teman. Nih, bearish flag turun. Nah, ini sekarang lagi konsolidasi lagi nih, konsolidasi pelan-pelan kan, konsolidasi pelan-pelan naik ya. Ini beres-beres lagi seperti bearish flag lagi, teman-teman. Ya, jadi ya kita bisa aware, mungkin bisa terjadi lanjutan daripada penurunan di market ya. Nah, itu untuk si market kripto. Nah, kita nggak mau ngomongin market kripto aja, teman-teman ya. Hari ini juga gua kebetulan mengingatkan lagi ya untuk teman-teman di TTB, gua melihat USD IDR ya. USD IDR ini ya ini berhubungan dengan Indonesia yang tadi pertama-tama kita ngomong ya. Kebetulan banget setelah USD IDR ya, USD IDR kalau teman-teman ingat, itu gue pernah share satu gambaran ya. Waktu itu lagi rame banget tuh. Waktu itu lagi rame nih. Waktu USD IDR tuh lagi di sekitar 17.000, 16.500. Banyak banget narasi yang bilang, oh USD IDR akan ke 20.000, USD IDR akan ke 18.000 kalau paling dekatnya gitu ya. Nah, tiba-tiba mereka menghilang semua teman-teman ya. Karena tiba-tiba USD IDR menguat tuh. Di saat mereka lagi ngomong 16.500-an something ya, banyak ngomong, oh 17, 17, 17 nih. Udah kena 17 segala macam. Panik-panik, panik buy katanya, nggak usah pegang rupiah, rupiah segala macam. Tahu-tahu turun. Nah, mereka sekarang semua menghilang semua, teman-teman ya. Nah, waktu itu ya di kala itu ya kebetulan kita melihat, oh ini masih nyantai ya, walaupun ujungnya naik, teman-teman ya, ujungnya tetap naik. Cuma kalau gue lihat ya, at least kita bisa turun dulu sampai ke area kotak biru ini dulu ya. Jadi for the rest of 2025. Nah, kebetulan setelah kita benar-benar ngehit ya teman-teman ya. Jadi waktu itu benar-benar ngehit banget cuma 16.100 ya terendahnya 16.095 kalau di sini. Nah, tiba-tiba ada pantulan yang cukup kuat nih. Nah, tepat pula berkaitan dengan turunnya market USD IDR ini ternyata terjadi demo teman-teman di sini. Ya, demo Indonesia. Nah, ini demo ini sangat bisa kita bilang lumayan rare ya, teman-teman ya. Lumayan rare itu kenapa? Karena kalau kita lihat Mas, berita-berita luar sana, berita-berita di luar sana ya, baik di negara Asia, negara US gitu ya, bahkan negara-negara lain itu pada masukin ini ke berita. Bahkan Bloomberg pun masuk teman-teman ya, bahkan Bloomberg pun masuk dan tiba-tiba di hari itu juga kita bisa melihat nih dari tanggal dekat-dekat 25 ya, 25, 26, 27, 28, 29. Nih, jadi kenaikannya tuh benar-benar set itu ya. Ini kita nggak tahu nih teman-teman. Besok hari Senin kan marketnya buka lagi ya. Nah, market buka lagi bisa jadi tiba-tiba gap up. Ya, bisa jadi tiba-tiba gap up karena kan banyak pasti ketidakpastian teman-teman. Investor asing pasti lebih memilih memegang mata uang yang lebih pasti teman-teman dibandingkan mereka memegang mata uang yang lagi gonjang-ganjing negaranya. Nah, kebetulan kalau kita lihat di weekly chart-nya, ini terjadi bullish divergence pada stokastik teman-teman. Jadi harganya turun lebih lower low, sedangkan secara stokastik ini higher high. Nah, maka dari sini gue bisa ngomong, ini kemungkinan bottomnya daripada USD IDR dan ini akan mendorong kita pelan-pelan menuju sampai ke 17 ribuan. Ya, nah aku sih nggak tahu ya apa yang akan ngedrive hal lain selain daripada kondisi politik yang sekarang lagi terjadi. Tapi at least aku bisa melihat 17.000 itu kalau secara teknikal ya teman-teman ya, gue tetap percaya price action discount everything gitu ya. Harusnya akan cepat atau lambat ini akan menuju 17.000, bahkan 17.500 ya menurut saya pribadi yang paling dekatnya di sini. Ya. Nah, itu at least yang bisa gua katakan ya teman-teman ya yang bisa gua sampaikan saat ini ya. Mungkin banyaklah orang-orang ngomong di sana, pokoknya apa sih ngomongin fundamental tapi pakainya technical gitu ya, ngomongin makro pakainya technical gitu ya. Ini kebanyakan gambar-gambar garis, anak kecil juga bisa, anak TK juga bisa ya, terserah lah teman-teman ya. Yang penting kita di sini menyampaikan aja apa yang gue lihat daripada market. Nah, itu pertama daripada USD IDR. Ya, itu kedua daripada USD IDR. Tadi kita sudah bahas market crypto, kedua kita sudah bahas USD IDR. Nah, setelah ini kemarin juga gue baru nyampaikan ke teman-teman yaitu adalah tentang XAU tentang gold, teman-teman. Ya, tentang gold. Nah, di sini gue bilang wave 3 ya. Kita lagi bergerak pada wave 3. Jadi kalau dari tanggal berapa ya? Nah, sorry. Pertama-tama tuh gue ada sempat kasih tahu teman-teman. Di sini ada satu chart pattern. Nah, chart patternnya itu bernama VCP. Nah, teman-teman silakan cari VCP itu apa, tapi di sini teman-teman pernah gue share. Jadi VCP itu kalau dalam pergerakan satu strong uptrend ya, strong uptrend yang sangat tinggi. Nah, akan ada suatu saat itu dia membentuk seperti VCP.
Nah, VCP itu apa sih? Jadi VCP itu bentuknya kayak cup and handle lah, teman-teman. Atau kalau teman-teman tahu selain cup and handle itu ascending triangle. Jadi pelan-pelan dia higher high, ya, higher low, higher low, teman-teman ya. Tapi di atasnya ini masih kayak belum mau jebol terus gitu ya. Nah, jadi kalau kita pergi sekarang ke XAU US dollar, kalau teman-teman lihat di pergerakannya, nah inilah pergerakan VCP-nya, teman-teman. Nah, kita buka ke daily biar lebih jelas ya. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, nah, kita buka dari sini. Nih, kelihatan ya. Jadi, dia lower low pertama ya. Habis itu di sini higher low. Ini lebih tinggi, yang ini lebih tinggi daripada yang ini. Ya. Nah, kedua lagi, lebih tinggi lagi tapi sedikit ya. Lebih tinggi tapi sedikit. Yang ketiga, lebih tinggi tapi sedikit lagi. Nah, kita bisa lihat ini VCP-nya itu benar-benar terjadi. Dan ini terjadi setelah strong uptrend. Strong uptrend, volatility contraction pattern. Ya, nah ini yang paling sering terjadi pada market-market besar, ya, market-market besar yang sebelum dia mau terjadi kelanjutan naik, dia akan membentuk sebuah pattern seperti ini. Nah, maka dari sini gue bisa ngomong, XAU sepertinya sih kalau dilihat sudah 4 kali membentuk VCP seperti ini ada kemungkinan akan breakout segera, teman-teman ya, dalam waktu terdekat ini. Nah, kebetulan pula pas, teman-teman ya, ini closing di bulan Agustus. Ini udah closing ya, teman-teman ya, tanggal 31. Ini closingnya udah membentuk bullish engulfing ya. Nah, closing daripada monthly-nya. Nah, kebetulan lagi, teman-teman, kebetulan lagi di GoXAU-nya ada satu seasonality chart yang pernah dilakukan penelitiannya oleh salah satu platform luar namanya Seasonax. Nah, ini chart terakhir dari 30 tahun lalu sejak 1986 sampai 2016. Nah, dari seasonality ini setiap tahunnya Januari itu mengalami kenaikan sampai Februari sampai Maret mengalami penurunan, lalu dia sideways sampai bulan Agustus, dan akhirnya bulan September, ini bulan September, berarti satu bulan lagi, which is bulan depan, biasanya bulan September adalah bulan di mana dia akan mengalami kenaikan lagi. Ya, ini berdasarkan historical, teman-teman ya. Kita nggak ngomongin berdasarkan makro, ya. Kita nggak ngomong tentang makro, kita ngomongin tentang historical. Ya, nah maka kebetulan pula, teman-teman, ini terjadi hampir mirip, teman-teman ya, hampir mirip dengan apa yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Jadi ada penurunan, konsolidasi, ini bulan Agustus. Nah, bentar lagi kita memasuki bulan September. Ya, nah itu pula yang kita juga bisa lihat dari para XAU IDR gramasi. Jadi kita lihatnya berdasarkan gram ya. Kalau di Indonesia kan kita lihatnya berdasarkan gram. Nah ini pernah gue kasih tahu ya. Tanggal 5 Desember 2024 ya, teman-teman di TTP tahu lah ya. Di dekat-dekat sini gue ngapain, teman-teman, masih ingat lah ya. Jadi ya ini kita hapus aja dulu gitu ya, Kak. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, ini juga ada satu chart pattern gitu ya, dan ini tuh membentuk seperti bentukan Elliott wave. Ya, jadi ada satu wave terakhir yang harusnya sih bisa mendorong harga sampai naik ke atas. Kebetulan tadi USD IDR juga mengalami pelemahan, XAU IDRG kelihatannya mau naik, DXY lagi mengalami penurunan, dan juga market kripto ya, nah, jangan lupa market kripto terutama kita ngomongin Bitcoin ada potensi penurunan. Maka biasanya kalau orang-orang biasanya kalau outflow daripada Bitcoin, duit itu kan cuma muter, teman-teman ya. Dana itu kan cuma muter ke sana kemari, kadang-kadang masuk market US, kadang-kadang masuk bonds, kadang-kadang masuk gold gitu. Ya, makanya kita bisa lihat ada kemungkinan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita ngomongin BTC Gold, berarti artinya kita harus buka BTC Gold gitu ya. Sorry, BTC XAU, teman-teman. Ya, untuk kita membandingkan antara BTC sama XAU. Nah, kita lihat ya, BTC XAU di sini ya. Ini lagi pada, kita lihatnya berdasarkan weekly trend. Nah, BTC selama dari 2022 ini ya mengalami kenaikan terus ya, teman-teman ya. Mengalami kenaikan terus. Nah, sampai akhirnya dia mencapai resistennya yang ada di sini. Ya, mencapai resistennya yang ada di sini. Nah, sekarang lagi on proses ya, lagi on proses. Ada kemungkinan sih kalau kita lihat berdasarkan line chart juga, ya. Ini berdasarkan line chart. Nah, ini ada satu trend line ya. Oh, sorry. Ini kalau kita harus perginya ke daily sih baru kelihatan ya. Nah, kalau di trend line sih kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Nah, dan kita lihat bisa lihat, ya ini ada mengalami penurunan. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman pernah ingat, gua di TTB selalu bilang ya, apalagi yang di live private ya, gua selalu bilang, ya kalau teman-teman mau masuk, mau dalam porsi gede, ya kalau bisa sih jangan di sini dulu gitu ya, bisa dipindahkan dulu ke salah satu aset yang lebih aman lah bahasanya, teman-teman ya, lebih aman gitu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin merasa, oh tapi ini terlalu mahal kok,
ini terlalu mahal. Nah, waktu itu gue pernah kasih tahu ke teman-teman lah, ada salah satu salah satu aset ya, salah satu aset yang teman-teman kalau nggak mau pegang ini, itu ada satu aset lagi yang masih murah yang harusnya teman-teman bisa pegang. Tapi itu gue sudah ngomongnya itu sekitar 3 bulan lalu. Di 3 bulan lalu itu kalau teman-teman yang masuk ya 3 bulan lalu itu saat ini itu sudah plus kurang lebih 4 sampai 5%. Nah, ini tergantung ya porsi kalian berapa. Kalau porsi kalian misalnya katakan 100 juta, 4% 5% itu lumayan juga lah. Dapat 4 juta sampai 5 juta ya dalam waktu cuma 3 bulan. Lumayan ya. Ini bisa dibilang ya untuk jajan-jajan makan stick bisa lah teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu ada satu aset. Tapi kalau nggak salah sih gue share-nya kalau nggak salah bukan di live ini deh. Kalau nggak salah aku cuman share-nya itu di salah satu crypto research kalau nggak salah ya kalau nggak salah CR7 teman-teman ya kalau nggak salah CR7 by TTB juga teman-teman ya. Nah itu satu. Nah yang terakhir teman-teman, yang terakhir gue akan ngebahas tentang composite atau IHSG ya. Nah ini kan berhubungan dengan Indonesia banget ya, berhubungan dengan Indonesia banget. Nah memang di titik sini sih gue ada sempat melihat lah ya, ini kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, kalau yang mau join saham, sorry, TTB itu ada TTB saham ya. Dulu dari awal tuh ada TTB saham, teman-teman silakan buka di bio kita, bio TTB Crypto, teman-teman cari aja TTB saham di sini. Nah, itu kalau teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, itu di sini gua ada kasih outlook ya, berkaitan dengan waktu IISG lagi all time high. Nah, dari sini sih gua memang melihat kebetulan market crypto ada potensi turun gitu ya. Kebetulan juga USD/IDR ada kemungkinan naik. Maka sebenarnya kalau kita lihat in my point of view lah ya, in my point of view harusnya sih sampai bulan-bulan Desember ujungnya itu kita turun ke sini ya sebelum kita mengalami all time high lagi. Jadi in my point of view, kita paling tidak akan mengalami all time high itu at least di 2026 lagi. Ya, jadi ini sudah bisa dibilang ya 2025 udah all time high tinggi sekali ya. Banyak sekali saham-saham konglo udah naik gitu ya. Saham-saham dengan corporate action yang menarik udah pada naik juga ya, dan ya banyak banget ya udah pada rata-rata tuh udah over value. Nah, kebetulan juga didatangi pula ya di dekat-dekat area all time high ini didatangi pula dengan kondisi ekonomi yang kita belum tahu ya ujungnya seperti apa. Kondisi geopolitik ya. Kondisi geopolitik yang ujungnya akan seperti apa. Tapi kalau berdasarkan pergerakan sih ya tentunya dia nggak mungkin dong, nggak mungkin turunnya lurus ke bawah kan nggak mungkin ya. Maka dalam prosesnya kemungkinan ada pergerakan seperti ya turun naik seperti ini ya. Nah kalau dari titik sini sih, at least aku masih bisa lihat harusnya sih ini akan ada koreksi lagi ya, satu kali lagi. At least kalau bisa gue ngomong sih dekat-dekat area sini lah. Jadi kita akan lihat support resistan yang ini akan menahan ya. Kurang lebih di atas. Nah dari sinilah kita mungkin baru bisa memanfaatkan untuk trading buy. Ya nanti dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan baru akhirnya enak. Baru kita enak nih. Teman-teman yang misalnya mau invest gitu kan, mau ngestok lah ya, ngestok saham gitu kan, ngestok saham untuk di hold sampai ada bull cycle lagi ya. Itu silakan ketika misalnya market itu sudah mengalami koreksi yang lumayan dalam seperti itu ya. Tapi tentunya dengan disclaimer on ya teman-teman ya. Tetap nanti kita akan update lagi. Cuma sejauh ini yang gue lihat belum ada update daripada pergerakan ini ya. Itu saja teman-teman yang mau gue sampaikan hari ini ya. Banyak banget market-market yang penting ya secara makro aja gue bahasnya. Gue tidak bahas secara jangka pendek karena kalau kita ngomongin jangka pendek volatilitasnya lagi parah banget teman-teman ya. Volatilitas jangka pendek itu lagi parah banget. News itu beredaran di mana-mana. Ada yang ngomong lagi bullish lah. Tapi juga di sisi lain pada overvalue ya. Jadi sebenarnya inti kesimpulan yang mau gue sampaikan ya teman-teman ya. Nah ini kondisi suku bunga lah ya, kita ngomongin suku bunga itu menunjukkan bullish gitu loh untuk market risky ya, untuk aset risky. Nah ini kondisi suku bunga itu menunjukkan bullish. Namun di sisi lain aset risky ini lagi pada overvalue. Ya, jadi ini yang agak susah teman-teman. Ini yang di 2025 ini agak bingung ya sebenarnya ya. Lihatnya kayaknya bagus gitu ya. Kok kayaknya bagus. Tapi kalau kita lihat ke sisi lain, aset riskinya pada overvalue. Plus juga kondisi juga kalau kita ngomong dibilang ekonominya membaik banget, enggak juga gitu loh. Enggak juga, inflasi masih terjadi. Perang di mana-mana. Ditambah pula ada sekarang mulai demo-demoan ya. Gitu. Jadi ini banyak ya teman-teman ya, banyak banget hal yang terjadi daripada market ya. Jadi in my point of view ya teman-teman sebisa mungkin sih defensif dulu lah, sebisa mungkin defensif dulu. Kalau bingung ya
lebih baik tidak usah involve ke market dulu ya. Mungkin ya nunggulah 3-4 bulan lagi gitu ya, bulan-bulan Desember mungkin. Sekarang kan lagi bulan yang gak enak ya, bulan September, bulan Oktober. Ini kan biasanya yang ber nih kadang-kadang bisa bukan cuman ber doang nih ya. Jadi yang ada bear nih bisa jadi bear ini yang ditakutkan teman-teman ya, ini yang agak ditakutkan sih ya. Jadi menurut saya itu dulu teman-teman yang bisa gue sampaikan ya, semoga cukup bermanfaat. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan langsung di kolom komen YouTube boleh ya, atau teman-teman bisa langsung sampaikan di TTB ya. Oke, itu aja teman-teman yang gue mau update. Thank you, see you on the next live, bye bye, semoga bermanfaat.